Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MD IPA. Kali ini kita masih membahas prediksi, tapi prediksi yang lain, yaitu ujian madrasah tahun 2022. Kita akan kupas tuntas kisi-kisinya, kita prediksi dan bagaimana cara mengerjakan yang efektif. Kita simak videonya. Sebelum kita membahas tentang kisi-kisinya, kita akan jelaskan dulu bahwa ada, nih ya, kalian lihat ada 30 soal pilihan ganda kamu harus kerjakan dan 5 IC yang harus kamu kerjakan. Semua materi adalah kelas 9, kelas 8, dan kelas 7. Bagaimana kisi-kisinya? Kita simak. Baiklah, kita akan membahas kisi-kisi soal ujian madrasah di tahun 2022 yang telah kamu dapat, telah dirilis di bagian pada kamu ya. Untuk melihatnya nanti kita akan membahas indikator soal. Indikator soal nanti biasanya oleh Bapak Ibu Guru yang membuat soal ini akan diterjemahkan dalam bentuk soal. Dan bagaimana cara nanti mengerjakannya dengan efektif, kita akan membahasnya. Baik, kita akan membahas indikator soal nomor 1 ya. Kamu simak dulu, Pak Ais akan pelan-pelan saja ya. Disajikan gambar, berarti nanti akan keluar gambar. Gambar pengukuran dengan neraca. Kamu harus tahu ya, neraca itu nama lainnya timbangan yang tidak seimbang. Peserta didik dapat melakukan tindakan agar neraca timbangan tersebut seimbang. Sebagaimana kamu ketahui bahwa menggunakan timbangan itu antara sisi kanan, sisi kiri harus seimbang. Maka antara sisi kanan dan sisi kiri kalau seimbang berarti masanya sama. Bagaimana prediksinya? Perhatikan ini ya. Saya memprediksi ada 2 soal ini ya. Kamu perhatikan ini ya. Nah ini ya. Ada gambar sesuai dengan indikator soal ya. Supaya neraca setimbang, maka nilai anak timbangan X adalah ya. Yang pertama kamu lakukan adalah lihat yang bagian kanan dan bagian kiri. Kamu lihat ini ya. Ada 1,5 kg, ada 250 gram, ada 250 gram. Kemudian kamu lihat opsi jawabannya. Kalau jawabannya adalah gram, berarti yang kilogram kamu ubah menjadi gram. Ingat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berarti untuk mengubah 1,5 kilogram menjadi gram cukup dikalikan 1000. Berarti 1500. Berarti kalau saya tulis di sini, berarti ini dapat saya ubah 1500 gram. Berarti antara sisi kiri dan kanan harus sama. Padahal yang di sini 250 gram, 250 gram. Tinggal tambahkan saja 250 tambah 250 berarti 500 gram. Di sini 500 gram. Nah, saya tulis saja ya supaya paham ya. Berarti di sini ada 500 gram. Padahal di sisi kanannya, sisi kirinya ada 1500. Berarti kurang berapa? Ya tinggal mengurangkan. Berarti 1500 dikurangi 500. Berarti berapa jawabannya? Ya 1000. Gampang ya. Ini juga sama ini ya. Seorang siswa melakukan pengukuran sebagai berikut agar keadaan setimbang yang harus dilakukan adalah, lihat, kamu lihat ya. Ini 1250 gram, ini 250 gram, 1000 gram, 1 kilogram. Berarti ini kan 1 kilogram kan sama dengan 1000 ya. Ini kan 1000. Ini ada 1000 gram. Berarti 1000 tambah 250 tambah 100. Berarti totalnya 1350 gram. Padahal yang di sini 1250 gram. Berarti kurang berapa? Ya tinggal mengurangkan. Yang besar dikurangi yang kecil, berarti 1350 ya. 1350 ini dikurangi 1250. Berarti kurang 100 gram. Berarti jawabannya adalah 100 gram. Cukup mudah ya. Kita simak prediksi berikutnya. Kita masuk kepada indikator soal nomor 2 ya. Masih pilihan ganda ya. Disajikan gambar, ada gambar nanti pasti soalnya.
Peserta didik dapat memahami karakteristik materi berdasarkan partikel penyusun yang benar. Ingat ya, materi itu ada padat, ada cair, ada gas. Karena ini kata kuncinya adalah partikel, saya berikan materi dulu ya. Nah, perhatikan anak-anak nih ya. Partikel benda padat ya seperti ini ya, rapi, teratur, agak rapat ya. Kalau cair itu agak tidak teratur, kemudian agak renggang. Sedangkan gas sangat renggang dan tidak teratur. Bisa kamu lihat di sini ya. Nah, ini gaya untuk apa ya? Ini daya ikatnya antar partikel sangat kuat pada padat ya. Nah, terus bagaimana prediksi soalnya? Nah, kita simak ya. Ini acuannya harus kamu pahami dulu ya, gambar seperti ini ya. Nah, oke, kita lihat. Oke, kita akan membahas prediksinya ya. Di sini ya, ada soalnya ya. Perhatikan gambar berikut ini, huruf A merupakan partikel zat. Nah, huruf A ini ya, nah, kamu lihat huruf A ini karena rapat dan gaya tariknya kuat ya, berarti ini zat padat ya. Kemudian kalau yang B karena ada renggangan-renggangan dan tidak teratur, tidak rapi, berarti ini adalah zat cair. Sedangkan yang partikel seperti ini agak renggang, kemudian tidak rapi, daya ikat partikelnya sangat lemah, berarti zat gas. Nah, jadi karena yang ditanyakan itu adalah huruf A, berarti yang ini, berarti jelas ini ya jawabannya apa ini? Padat, cair, kemudian gas, koloid, berarti jelas jawabannya adalah yang A. Nah, cukup mudah ya. Nah, kita simak soal berikutnya. Oke, kita masuk ke indikator soal nomor 3, masih pilihan ganda ya. Disajikan ilustrasi tentang sebatang besi. Jadi nanti soalnya ada kata-kata besi ini yang dipanaskan, memiliki massa, ada massanya, ada kalor jenisnya ya. Kalor jenis itu C. Siswa dapat menghitung jumlah kalor. Kalor itu adalah Q. Nah, kita lihat materinya dulu. Q atau kalor ya, karena yang dihitung kalor nanti ya, itu rumusnya M massa kali C kali delta T. M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. C itu adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram, derajat Kelvin. Kemudian delta T itu perubahan suhu, berarti nanti suhunya ada dua pasti ini. Yang namanya perubahan suhu, suhu yang tinggi dikurangi yang rendah. Berarti delta T itu rumusnya itu ya T2 dikurangi T1. Yang tinggi dikurangi yang rendah. Bagaimana prediksinya ya? Nah, kita simak. Oke, kita bahas ya prediksi soalnya ya. Perhatikan baik-baik ini ya. Berapakah kalor? Berarti yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air, berarti massa ya. Tadi di indikator kalau nggak salah besi ya. Ini saya berikan contoh air ya, yang suhunya 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Berarti ada T1 dan T2. Tadi massanya 2 kg ya. Kalau ada dua suhu, cukup kamu kurangkan saja. Berarti kalau kamu mencari delta T, yang besar dikurangi yang kecil, berarti 70 dikurangi 20, berarti 50. Jika kalor jenisnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, berarti bagaimana cara mengerjakan? Ini saya beritahu pembahasannya ya. Langkah pertama, kamu cek dulu. Yang pertama ya, mohon maaf ini. Langkah pertama ya, kamu cek dulu satuan antara massa dan kalor jenis. Antara massa dengan kalor jenis. Perhatikan ini. Kalau kita memperhatikan, coba ini kilogram, ini sudah kilogram. Berarti satuan dari massa nggak perlu kita rubah. Tapi kalau di sini gram, ya terpaksa kita ubah juga ini 2 kg menjadi gram. Jadi
cara gampangnya untuk mengubahnya kita ubah saja masanya ya. Kalau di sini kilogram, ini harus kilogram karena sudah sesuai, nggak usah dirubah. Kalau di kalor jenisnya itu gram, ya kita ubah menjadi gram. Kemudian yang kedua, jelas ini ya. Tentukan dulu ini kalor jenis perubahan suhu ya. Perubahan suhu. Jadi perubahan suhu kamu cek. Tadi kan 70 dikurangi 20. Setelah itu baru memasukkan rumusnya. Jadi setelah selesai baru rumusnya kamu tulis ya. Rumusnya di sini sudah ada ya. Di sini ya. M kali C kali delta T atau macet ya. Kita masukkan saja, berarti di sini M-nya 2, C-nya itu 4200, delta T-nya itu tadi kan 50 ya, 70 dikurangi 20, kemudian dikalikan saja, berarti ini 2 kali 4200, 88.400 kali 50 menjadi 420.000 Joule, atau bisa kita sederhanakan menjadi 250 kilo Joule. Sangat mudah ya. Pokoknya tinggal dikalikan saja nih diantaranya, karena yang jelas di kisi-kisi kan pertanyaannya kalor ya. Jadi kalau pertanyaan kalor ya pasti rumusnya ini M kali C kali delta T. Ingat sekali lagi ini ya, satuan antara massa dan kalor jenis harus kamu cek. Kalau di sini kilogram, di sini kilogram sudah cocok, boleh dimasukkan. Tapi kalau di kalor jenisnya masih gram atau kal ya, kal nggak masalah sih, nanti satuannya berarti nggak joule tapi kalori ya. Kalau di sini kilogram, di sini kilogram sudah nggak usah diubah kilogramnya. Kalau di sini gram, ini kamu ubah menjadi gram juga. Jadi menyesuaikan dengan kalor jenisnya. Cukup mudah ya. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Baik, kita bahas ya indikator soal nomor 4, masih pilihan ganda, disajikan gambar hasil percobaan. Peserta didik dapat menunjukkan larutan yang bersifat asam. Oke, ada asam basa netral. Perhatikan ini. Ada larutan asam basa netral itu bisa diketahui dengan menggunakan indikator. Indikator adalah zat atau benda yang bisa mengetahui apakah itu bersifat basa, netral, atau asam. Indikatornya apa? Biasanya perubahan warna. Contoh ya, bromtimol. Kalau dalam larutan asam kuning, kemudian larutan basa menjadi biru, pada netral menjadi biru. Saya cenderung karena ini untuk MTS ya, biasanya yang keluar bukan larutan indikator cair ini biasanya. Biasanya yang ini. Perhatikan ini ya. Di sini juga ada tadi ya indikator cair, ada juga kertas lakmus. Perhatikan ini. Kertas lakmus, ada 2 jenis kertas lakmus, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah. Kertas lakmus merah dan biru itu bisa berubah warna. Khusus pada netral tidak berubah. Contoh nih ya, ada larutan netral ya. Dikasih lakmus biru, warnanya tetap biru. Lakmus merah, warnanya tetap merah. Sedangkan pada larutan asam, perhatikan ini, lakmus biru menjadi merah. Lakmus merah tetap merah. Kuncinya apa? Merah. Sebagai patokan, asam belakangnya M. M itu merah. Cara mudahnya ya dalam mengerjakan soal ya. Kemudian kita lihat larutan basa. Lakmus biru tetap biru. Lakmus merah menjadi biru. Berarti basa dapat merubah kertas lakmus menjadi biru. Basa depannya B berarti biru. Intinya larutan asam bisa mengubah menjadi merah kertas lakmus, larutan basa bisa menjadi mengubah lakmus menjadi biru. Ini ada contoh soalnya ya, bisa kamu lihat ini. Ini ada contoh soalnya ya. Ini soal nomor berapa ini ya? Saya geser sedikit ya. Oke, saya geser sedikit ini kameranya ya. Perhatikan ini. Perhatikan gambar berikut ini sesuai dengan stimulus ya pada indikator soal ya. Hasil percobaan. Yang termasuk basa adalah kalau tadi kan asam ya. Ini yang basa nih saya ubah ini, saya berikan prediksi yang basa nih, coba perhatikan ya. Ingat, kalau basa itu
bisa mengubah lakmus menjadi biru. Nah, berarti kamu lihat tuh hasil akhirnya biru. Kan biru menjadi merah ini tidak berubah sama sekali. Kalau biru ini biru-biru, ini biru-biru, ini merah-merah. Berarti kalau yang ditanyakan itu adalah yang basah, berarti jelas yang berubah menjadi biru semua. Berarti larutan zat 3, zat 2. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Ini yang mana nih? Yang mana nih? Yang B berarti 2 dan 3 ini ya. Berarti larutan 2 dan 3 yang berubah menjadi biru. Kalau ditanya ini yang mana yang asam, berarti yang berubah menjadi merah semua. Kenapa zat 1 kok biru menjadi merah? Karena ini bersifat netral, tidak mengubah lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi merah. Lucu ini malah ini. Intinya yang merah berubah menjadi merah semua adalah larutan asam. Nah, jadi langkah pertama kalian lihat soal, kira-kira pertanyaannya apa. Jadi kalau kamu lihat ini ya, pertanyaannya adalah zat basah, berarti yang kedua kamu tentukan kata kuncinya. Kalau basah berarti merubah warna lakmus menjadi biru. Kalau asam berarti merah. Cukup simpel ya. Baru kamu melihat langkah yang ketiga, kamu tentukan mana yang berubah menjadi biru semua. Nah, tadi ini kan kebetulan yang biru ini, mohon maaf ya, yang biru ini dan ini ya. Nah, berarti 2 dan 3. Cukup mudah ya. Nah, semoga bisa ya. Sekali lagi, asam merah, basa biru. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini indikator soal nomor 5 ya, masih pilihan ganda. Disajikan data, tidak ada gambar, berarti nanti ada data ya, bisa dalam bentuk paragraf ya biasanya. Kamu dapat menganalisis upaya menghindari penyalahgunaan zat adiktif. Ingat, ada kata yang hampir sama, adiktif dan aditif. Kalau ada K-nya itu menyebabkan adiksi. Adiksi itu kecanduan. Kalau zat aditif itu zat yang ditambahkan pada makanan, biasanya untuk meningkatkan kualitas makanan itu ya. Nah, ini bagaimana materinya? Zat adiktif atau zat yang membuat candu dan psikotropika itu bisa dicegah dengan 2 cara ya. Cara preventif ini ya, pencegahannya, karena ini yang ditanyakan upaya untuk menghindari ya, mencegah ya. Berarti nanti yang keluar cara preventifnya atau pencegahannya atau menghindarinya. Yang pertama jelas meningkatkan hubungan keharmonisan rumah tangga, hubungan komunikasi antar keluarga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat, memilih pergaulan teman yang baik, dan yang terakhir yang penting ini, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi prediksi saya nanti soalnya ya kamu disuruh milih ini manakah yang berikut supaya kita terhindar dari zat adiktif. Kamu pilih cara ini ya, meningkatkan hubungan keharmonisan rumah tangga, kemudian memperbanyak kegiatan bermanfaat, memilih pergaulan dengan teman yang baik, meningkatkan iman dan takwa. Lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Disajikan gambar tetesan oli. Jadi ada tetesan oli atau ketikan pada pita ticker timer ya. Ini biasanya kan pada waktu praktikum ya. Peserta didik dapat menentukan grafik kecepatan terhadap waktu. Grafik kecepatan terhadap waktu. Ini kecepatan, ini waktu. Jadi nanti ada grafik seperti ini, kamu disuruh milih ini pasti grafik mana yang benar sesuai dengan ticker timer atau tetesan oli. Oke, kita akan membahasnya ya. Nah, ini kelas berapa? 7 ya kalau nggak salah ini ya. Nah, perhatikan ini ya. Jadi kecepatan itu ada 3 ya. GLB, gerak lurus beraturan, kemudian GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat. Perhatikan ini. Kalau saya fokus ke ticker timer atau titik oli ya. Kalau titik
titiknya seperti ini ya, rapat seperti ini berarti kecepatannya rendah. Sedangkan kalau agak-agak renggang itu kecepatannya tinggi. Kemudian kalau kecepatannya semakin renggang berarti titik-titiknya semakin renggang ya, semakin tinggi kecepatan. Itu intinya dulu, konsepnya harus kamu pahami dulu ya. Sekali lagi, kalau ada titiknya rapat berarti kecepatannya kecil, titiknya agak renggang lagi sedang. Kemudian kalau titiknya itu tambah renggang banget berarti kecepatannya tinggi. Jadi konsepnya harus kamu pahami dulu ya. Kemudian kita bahas konsep yang selanjutnya. Perhatikan ini. Kalau titiknya semakin lama semakin renggang berarti kecepatannya bertambah. Bertambah apa? Bertambah banyak tentunya. Nah, kalau kecepatannya titik-titiknya ini bertambah rapat berarti kecepatannya berkurang. Semakin rendah berarti. Konsepnya sudah paham ya? Kalau dia bertambah renggang itu bertambah, kalau bertambah rapat itu berkurang. Oke. Setelah itu kita akan membahas ini contoh soalnya ya. Ini produksi soal UN ya. Zaman dulu masih ada UN ya. Perhatikan sebuah mobil bergerak lurus di ruas jalan A menuju D. A menuju D. Di tengah perjalanan oli mesinnya menetes. Nah, ini saya indikator soalnya tadi ada oli ya. Dan memberikan pola tetesan di jalan sebagai berikut. Perhatikan ini ya. Ada A ke B, B ke C, C ke D. Perhatikan. Kalau ada grafik V terhadap T, perhatikan. Kalau titik-titiknya itu semakin, contoh ya, A ke B, titiknya itu semakin rapat berarti kecepatannya turun. Kalau kecepatannya turun berarti grafiknya ke bawah. Kemudian B ke C, karena itu kecepatannya konstan, tidak ada bertambah renggang, tidak bertambah rapat, berarti dia lurus. Gampang toh? Kemudian yang ke C ke D, karena kecepatannya semakin titik-titiknya tuh semakin renggang berarti kecepatannya naik. Ingat ya konsep tadi ya, kalau bertambah renggang berarti kecepatan naik, berarti grafik kecepatannya adalah naik. Grafik kecepatan terhadap waktu A ke D tetesan oli yang tepat adalah, perhatikan ini yang sama dengan ini bagaimana? Berarti grafiknya ini ya, begini, berarti grafiknya begini, terus begini, terus ke atas. Nah, berarti ini jawabannya yang A berarti. Jadi cukup simpel kok, kamu harus bisa mendeteksi mana yang ke atas, mana yang datar, mana yang ke bawah. Ingat, kalau bertambah rapat dia turun, kalau dia rapi seperti ini teratur, tidak bertambah renggang, tidak bertambah rapat, berarti datar. Kalau dia bertambah renggang berarti grafiknya naik. Cukup simpel ya. Semoga bisa. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 7 ya. Nah, ini ya, disajikan gambar. Ada gambar berarti dikenakan benda yang dikenakan 3 gaya ya. Sehingga bergerak dengan percepatan tertentu, berarti nanti yang diketahui itu ada gayanya, ada percepatan tertentu. Peserta didik dapat menentukan gaya gesek terhadap lintasan jika massa benda diketahui. Ada massa, ada percepatan, ada gaya. Saya fokus ke hukum Newton yang kedua ya, bahwa F itu sama dengan, F itu gaya ya, gaya itu force, makanya lambangnya F sama dengan massa dikali A. A itu adalah akselerasi, akselerasi itu percepatan. Berarti kamu harus hafal ini, F sama dengan M kali A. Ingat, gaya gesek atau FK atau FG itu gaya yang gerakannya itu istilahnya itu berlawanan dengan akselerasinya atau gaya yang utama. Jadi FK nanti bernilai min. Jadi bagaimana caranya ya?
Nah, langsung saya fokus saja ini prediksi soalnya supaya kalian nggak terlalu bertele-tele. Ingat saja F sama dengan M kali A ya. Oke, kita masuk ke prediksi soal balok dengan massa sebesar 6 kg. Masanya berarti 6 kg ya. Bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Percepatan atau akselerasi A, maka nilai gaya gesek adalah yang ditanyakan gaya gesek sesuai dengan indikator soal tadi ya. Di sini juga ada gambar gaya sebelah kiri ke arah kiri ya 90 Newton, kemudian ke arah sebelah kanan 110 Newton. Berarti gaya totalnya ini 110 dikurangi 90. Berarti 20 Newton ke arah kanan. Bagaimana menjawabnya ya? Nah, perhatikan ini. Cara menjawabnya langkah pertama, rumusnya jelas ya. Untuk gaya itu massa kali percepatan atau akselerasi. Nah, kemudian kamu masukkan, ya tadi kan ada massanya kan 6 kg, percepatannya 5 kg. Kita masukkan ya. Berarti 6 kali 5, massanya 6, akselerasinya atau percepatannya 5. Kemudian berarti 30 Newton ya. Setelah kamu ketahui bahwa gayanya itu 30 Newton, baru kamu cari gaya geseknya. Gaya geseknya itu adalah gaya total dikurangi gaya pada balok hasil rumus ini. 130 tadi 30 itu tadi ya. Kita masukkan saja. Nah, berarti 230 dari sini ya dikurangi 20. Hasilnya adalah 10 Newton. Berarti gaya gesek pada balok ini adalah 10 Newton. Ingat ya. Di sini ada beberapa langkah, kamu tahu rumusnya dulu, kemudian kamu masukkan ini ya. Setelah itu baru kamu hitung gaya geseknya dengan totalnya. Total itu dari kita pakai rumus ya, ini dimasukkan di sini, kemudian dikurangi 20. 20 dari mana? Dari ini 110 dikurangi 90. 110 adalah 20 Newton. Dimasukkan sini. Setelah itu baru dikurangkan menjadi 10 Newton. Cukup mudah ya. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Oke, kita masuk ke kisi-kisi soal nomor 8. Di sini apa ini ya? Disajikan gambar, ada gambar nanti ya. Peserta didik dapat menentukan besarnya energi potensial atau disebut dengan EP. Masih ingat tidak? Ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi mekanik. Kita fokus pada energi potensial. EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Ingat, benda yang memiliki ketinggian dia berpotensi memiliki energi potensial dengan cara mengalihkan semuanya, massa kali gravitasi kali ketinggian. Contoh soalnya bagaimana, kita simak. Perhatikan ya. Di sini ada soal apa ini? Tram apa nih? Katrol ya. Nah, perhatikan nih. Sebuah kren derek jangkung mengangkat sebuah balok bangunan yang memiliki massa 750 kg. Ingat, massa 750 gram. Blok bangunan tersebut tergantung pada ketinggian 3,6 meter di atas tanah. Lihat ini ya, ketinggian itu diukur dari tanah sampai ke bendanya 3,6 meter. Berapakah energi potensialnya? Tinggal mengalihkan ya. Massa kali gravitasi kali ketinggian, massanya 750. Gravitasinya itu kadang-kadang kalau tingkat MTS itu biasanya pakai 10 meter per sekon kuadrat ya. Ini kebetulan di contoh saya pakai 9,81. Ini sudah ketentuan biasanya. Kemudian ketinggiannya 3,6 joule, 3,6 meter ya. 3,6 meter. Perhatikan baik-baik. Kalau di sini satuannya belum meter, ubahlah dulu menjadi meter. Misalkan masih sentimeter, diubah menjadi meter. Setelah satuannya setara semua, sesuai ya, baru kamu kalikan. Berarti hasilnya adalah 26.487 joule atau 4,6 atau 26,487 kilo joule. Cukup mudah ya. Cukup kamu kalikan M kali G kali H. Oke, kita bahas indikator ke-9 ya. Soal ke-9 masih pilihan ganda ya.
Disajikan dua gambar pesawat sederhana, ada dua pesawat sederhana yang berbeda. Ingat ya, ada beberapa jenis pesawat sederhana ya, ada tuas, ada bidang miring, ada katrol. Peserta didik dapat menentukan perbandingan ya. Ini berarti kata kuncinya kamu disuruh perbandingannya berapa ini keuntungan mekanisnya atau KM dari kedua pesawat tersebut. Ya, oke. Kita bahas yang sering keluar itu perbandingan antara tuas dan bidang miring. Nah, tuas ya, ini pengungkit ya. Kita bahas ini ya. Yang namanya tuas atau pengungkit itu memiliki ciri-ciri seperti ini ya. Ada tumpu, kemudian ada yang panjang namanya lengan kuasa, kemudian atau LK ya. Kemudian ada yang pendek namanya lengan beban atau LB. Kemudian di sini juga ada beban, ada kuasa ya. KM itu sebenarnya beban dibagi F. Nah, karena nanti kemungkinan yang keluar itu adalah panjangnya, panjang lengannya. Berarti KM itu nanti lengan kuasa yang panjang dibagi lengan beban yang pendek. Nah, jadi KM itu yang panjang dibagi yang pendek itu pada tuas atau pengungkit ya. Sedangkan pada bidang miring sama rumusnya, sama ini ya, W dibagi F ya, beban dibagi dengan kuasa. Tapi paling-paling nanti yang keluar yang diketahui itu adalah panjangnya bidang miring. Jadi gini, kalau pada tuas atau bidang miring kan ada lengan beban sama lengan kuasa. Lengan kuasa itu yang panjang, lengan beban adalah yang pendek. Tapi kalau pada bidang miring itu yang panjang itu sisi miringnya, S-nya ini ya. Kemudian yang pendek adalah ketinggiannya. Jadi rumusnya keuntungan mekanis itu S dibagi H, yang panjang dibagi yang pendek. Nah, contoh soal ya. Berapakah perbandingan keuntungan mekanis kedua pesawat sederhana di bawah ini? Berarti kamu disuruh perbandingan antara yang bidang miring sama dengan yang tuas. Perbandingannya berapa? Ya cukup mudah, kamu perbandingan saja. Berarti ada dua nih ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Berarti cukup 10 dibagi 2. Berarti 5. Nah, berarti KM-nya adalah 5. Ini juga sama. KM itu kan yang panjang dibagi yang pendek. Berarti 1 dibagi 0,25. 1 dibagi 0,25 adalah 4. Berarti perbandingannya adalah 5 banding 4. Mudah ya. Acuannya yang pertama, keuntungan mekanis itu adalah yang panjang dibagi yang pendek. Kalau menurut rumus yang bidang miring S dibagi H, panjang bidang miringnya dibagi ketinggiannya. Kalau pada tuas atau pengungkit, lengan kuasa dibagi lengan beban. Intinya yang panjang dibagi yang pendek. Paham ya? Lanjut ke indikator berikutnya. Oke, ini indikator soal nomor 10 yang kita bahas hanya sampai 10 saja, jangan banyak-banyak ya, nanti bosan kamu lihat wajah saya. Oke, kita lihat soal nomor 10 masih pilihan ganda, ada 2 gambar, nanti berarti apa ini? Ada 2 gambar ikan, ada ikan. Nah, tentunya di kolam ya ini. Oh, akuarium ini. Ada gambar ikan di akuarium dengan kedalaman yang berbeda. Peserta didik dapat menentukan perbandingan tekanan hidrostatis. Ya, tekanan ya. Hidrostatis atau pH ya biasanya ya. Ini cukup P saja nggak apa-apa. Rumusnya adalah Rho kali G kali H. Rho itu adalah massa jenis zat cairnya. G-nya biasanya gravitasi, hanya adalah kedalaman ya. Menentukan perbandingan, lagi-lagi yang keluar perbandingan berarti kamu harus menghitung dua-duanya ini, tekanan hidrostatis pada ikan yang pertama dan yang kedua. Bagaimana prediksinya? Perhatikan ini. Prediksinya ini ya. Wow, ini kok tidak ada mana lagi nih? Oh ya nanti kita bahas dulu yang dulu. Oke. Kita akan membahas satu dulu, ini prediksi saya ya. Jika massa jenis air 1000 kg/m3 ya, percepatannya 10, berapakah tekanan hidrostatisnya? Nah, perhatikan. Yang disebut kedalaman. Kedalaman itu yang mana toh Pak? Yang 60 atau yang 140 cm? Ternyata bukan kedua-duanya.
Kedalaman itu diukur dari permukaan yang paling atas. Nah, ya, berarti antara titik sini sampai dengan titik sini. Berarti kedalamannya itu 140 dikurangi 60. Berarti adalah 80 cm, atau setelah itu kita ubah menjadi meter, berarti 0,8. Oke, kita masukkan ya. 1000 tadi massa jenis air cair, gravitasnya 10, kemudian kedalamannya 0,8. Karena kedalaman dihitung dari permukaan air titik X ya, dari atas ini ya. Kemudian ini jawabannya rho kali G kali H, berarti 0,8 kali 10 berarti 8, 8 kali 1000 berarti 8000. Nah, simpel ya. Nah, oke. Terus perbandingan tekanan hidrostatis yang bagaimana? Ini sebenarnya malah mudah nih, nggak usah kamu hitung semua. Perbandingan tekanan hidrostatis itu cukup dengan melihat kedalamannya. Misalkan sudah diketahui rho-nya ada, kemudian gravitasinya ada, nggak usah, cukup pakai ini saja kedalamannya. Berarti kalau kita cari kedalamannya berarti simpel saja, berarti perbandingan tekanan hidrostatis kedalamannya dari ikan yang warnanya kuning 9 banding 15 sama yang ikan yang warnanya pink. Cukup mudah ini. Ini cara termudah, nggak usah bertele-tele. Berarti kita sederhanakan ya, 9 bagi 3 itu berarti 3. Kemudian 15 dibagi 3 itu 5. Ya, berarti perbandingannya adalah 3 banding 5. Cukup mudah ya. Oke. Ini sudah cukup ini ya. Semoga mendapatkan nilai terbaik. Terus belajar ya. Ini ujian madrasah, ujian penting buat kamu kelas 9. Semoga bermanfaat dan dapat nilai 100. Jaga kesehatan ya. Mohon maaf jika terlalu cepat, berkata ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semua. Dadah.